Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok degradasi ini. Yang pertama itu ada Vina Alimatul Gina, NIM K1A019021, lalu ada Nur Amalina Saptarifa, K1A019051, lalu ada Risa Fatmi Mulyanti, K1A019055, kemudian ada Sri Ramhawati Wulandari, K1A019061, dan terakhir ada Yulia Rahmayanti saya sendiri, NIM K1A019069. Selanjutnya, untuk penjelasan pada mengenai degradasi asam amino akan dijelaskan oleh Nur Amalina Saptarifa. Kepada Iva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian degradasi asam amino. Jadi degradasi asam amino merupakan perombakan struktur protein yang kompleks menjadi monomer. Pembentukannya yaitu asam amino. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama yang terjadi atas atom karbon pusat atau karbon alfa yang terikat pada gugus amino, gugus karboksil, dan atom H. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein yang diperoleh dari makanan atau hasil degradasi. Asam amino yang melebihi kebutuhan sintesis protein tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekskresikan, sehingga cenderung akan digunakan sebagai bahan bakar. Gugus amino yang dibebaskan sebagian besar akan menjadi urea, sedangkan rangka karbon diubah menjadi zat antara metabolisme. Misalnya asetil-CoA, asetil-CoA, pirufat, dan lain-lain. Sekian yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk tujuan dari degradasi akan dijelaskan oleh Risa Fatmi. Kepada Fatmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan degradasi. Yang pertama yaitu membentuk protein baru atau disebut recycling. Kemudian yang kedua, mengolah asam amino berlebih dalam tubuh yang menghasilkan bahan bakar. Jadi di sini protein rusak atau tidak dibutuhkan. Kemudian diikat oleh ubikulitin atau UKI. Kemudian didegradasi oleh protosoma. Kemudian menjadi asam-asam amino. Kemudian asam-asam amino ini akan diberi enzim dan menghasilkan hasil degradasi. Nah, enzim yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang ke urea. Next. Selanjutnya yaitu sel harus menghilangkan protein yang rusak. Sebagian besar molekul protein yang baru disintesis rusak karena kesalahan dalam penerjemahan atau salah lipatan. Bahkan protein yang normal saat pertama kali disintesis dapat mengalami kerusakan oksidatif atau diubah dengan cara lain seiring dengan berjalannya waktu. Protein ini harus dihilangkan sebelum mereka menumpuk dan berkumpul. Selanjutnya yaitu 3 enzim berpartisipasi dalam perlekatan ubikuletin ke protein enzim pengaktif ubikuletin. Atau enzim pertama yaitu ubikuletin conjugating enzim atau enzim yang kedua dan ubikuletin protein ligase yaitu atau enzim yang ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai katabolisme dari asam amino akan dijelaskan oleh saya sendiri. Asam amino ini memiliki katabolisme yang melalui 2 tahap pelepasan, yaitu ada
transminasi, dan yang kedua itu pelepasan amino dari glutamat menghasilkan ion amonium. Untuk transminasi, katabolisme asam amino ini terjadi melalui reaksi transminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima dari gugus amino, namun tidak spesifik bagi amino sebagai pemberi gugus amino. Transminasi ini mempunyai gugus prostek, piridoksal fosfat pada sisi aktifnya yang berfungsi sebagai senyawa antara pembawa gugus amino menuju ketoglutarat. Molekul ini mengalami perubahan dapat balik di antara bentuk aldehidnya yang juga dapat menerima melalui gugus amino serta membentuk teraminase yaitu piridoksamid fosfat. Pada gambar di samping itu, yang pertama itu adalah contoh reaksi dari alanin akan mengalami transminasi menjadi glutamat. Lalu untuk gambar kedua itu merupakan contoh reaksi dari diaminasi oksidatif. Glutamat akan mengalami diaminasi menghasilkan amonium NH4+, selanjutnya amonium ini akan masuk ke dalam siklus urea. Next. Lalu yang ini merupakan contoh reaksi dari transminasi dan diaminasi oksidatif. Ini reaksi campurannya. Mungkin itu saja kok dari saya. Selanjutnya mengenai jalur degradasi akan dijelaskan oleh Sri Rahmawati Wulandari. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur degradasi. Yang pertama di sini ada jalur degradasi 1, di mana tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Yulia itu proses pelepasan gugus amin. Nah, setelah asam-asam amino itu dilepas, mereka itu akan memasuki siklus asam sitrat. Di mana proses yang terjadi itu dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2, menghasilkan karbomoil fosfat. Nah, dalam reaksi ini itu diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbomoilase, karbomoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Kemudian, dengan peran enzim arginosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat, akan menghasilkan L-arginosuksinat. Nah, kemudian reaksi ini akan menghasilkan ATP juga. Kemudian yang keempat, dengan peran enzim arginosuksinat liase, L-arginosuksinat akan dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Dan yang terakhir, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Nah, kemudian hasil tadi itu akan memasuki siklus urea. Next. Nah, untuk jalur degradasi asam amino 2, nanti itu dia akan menghasilkan rangka karbon. Di mana rangka karbon ini nantinya akan diubah menjadi zat antara metabolisme, sehingga akan menghasilkan asetil-CoA, asetoasetil-CoA, asam pirufat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Alimatul Gina. Kepada Vina dipersilakan.
Next slide. Dalam degradasi asam amino terdapat proses biosintesis. Salah satunya yaitu biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari virupat, kemudian hati mengakumulasi alanin plasma, kebalikan dari transminasi yang terjadi di otot. Dan secara profesional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Terdapat dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu pertama, secara langsung melalui degradasi protein, dan yang kedua melalui transminasi virupat dengan bantuan enzim alanin transminase ALT yang dikenal sebagai glutamat virupat transminase. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.